Sebenarnya bukan hanya di masjid, namun ko bolata maki boki. Ya kokui bola itu di dalam kamar. Jadi kokui lala kamar kita bikin tapi tertutup. Mesti ditutupi kain, jangan kelihatan kalau kita masuk. Lapisan pertama itu bisa kain kafan. Saya punya mursyid tarekat itu dia di kain kafan dibawa. Nah, pernah lesuk jadaya sena. Nanti kalau berwasiat ke anak-anak kalau saya meninggal itu kain kafan yang di mihrab itu yang kau bungkuskan saya. Dan itu tidak akan hancur walaupun sampai 50 tahun. Tanah tidak akan memakan itu. Itu berkahnya itu yang di mihrab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan, yang kami ta'zimi orang tua kita, para alim, para ulama, para masyaikh, asatidz dan azatizah, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, dan terkhusus Bapak Imam beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Baitur Rahman. Magi-magi napak baraka ipong Allah Ta'ala siruntu katari lalana yawan niwi. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Bahasa Bugis. Alhamdulillah. Nareko mak bicara merajaki dua telu tau pandritata masaworo narampe yakni masalah sempajang. Tapi sitonganna iya ko ibukai penjelasan na dua telu tau pandritata berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa masalah maraja angkana kanduh rilalana. Nomor sidi silaturahmin na nabi taloris ini na nabi. Yang kedua untuk ia napitangi pong Allah Ta'ala tanra akuasannya. Dan itu disebutkan di dalam ayat linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang ketiga nabita untuk siruntuk langsung si bapong Allah Ta'ala iararon nialeh hadiah sempajang. Jadi itu sempajangnya sitonganna oleh-oleh nabi nabita. Dan itu bukan yang pertama di nakada aja tapahangnya makada angka mana meraja nang kesempajang tidak. Nasabak mas sempajang memang ni nabita uko alalangan na. Kan nabita dijelas itu dalam riwayat di belah dadanya. Ya, maka laki dioperasi tapi laipu ya rona nabita napayala jantuna
dimasukkan dalam satu wadah, napa ya lewe samsam. Iya ko pasarea tu maka de ibis saywi atinna nabitta. Iya ko patareka de. Nasaba iya ko maka de ibis say berarti macarepa. Nanadina macarepa tinna nabitta. Degaga dosana. Jadi iya ko patareka tu maka de uai samsami melo itari baraka sehingga diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Yana tumpai air samsam bisa menjadi obat. Nasori tawe nareko ninongi. Itu bisa menjadi pengganti makanan. Nasabak purai sigis salansus si bawa jantun na nabita. Jadi sininna tu anu pure nonroi nabita lepang si bawa berkaitannya langsung si bawa nabita. Pasti mak beraka. Istilahnya kemana tu beraka na. Itu gere. Hajar Aswad na bau nabita waktu nama tahu apa. Bikin makamu Ibrahim na bau nabita kumana ngerotai mak bau. Tapi nanja sabah Hajar Aswad na bau nabita maka dia tu pandita pa hakiki. Dena Hajar Aswad situngan na mulia. Cuma dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Iya. Padamu itu ya kon masuk inabita natutu allung ulun, istilahnya dinaungi oleh awan. Tania nabita cianakan na matahari matasoh nasangi patareka pahakiki makadai matanna mi asoy na jagay po Allah Ta'ala. Apa ya ko si tembus inur na nabita si bawa cahaya manamatan nasoy hancur imatasoy. Nasaba yase inur na nabita na niya cahaya na matan nasoy. Maka ditutupi awan demi menyelamatkan matahari. Jadi tanya nabita ilawa, tanya nabita maka lacianakan na sinar matahari tidak. Hanya Allah ingin menjaga matahari supaya tidak hancur. Sebab ya nanya si lempu cahaya na nabita hancur. Jadi itu keistimewaannya Rasulullah. Nabita dari Makkah yaitu kokui ayae a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya ko aya itu dua narampe Masjidil Haram si bawa Masjidil Aqsa. Unronna minabita mapamula joka si bawa capana alalanganna Isra. Tanya pemiraja napa Isra? Apa iya tu nabi lay palalange apa nabi tu puray palalang? Termasuk Nabi Musa tu ipalala lo negeri Madian. Ia kona lalangi te secara normal melo siula ya lalangi tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Jadi Nabi Musa itu diisrakan tapi tidak mi'raj. Angkato tu Nabi tidak isra tapi langsung mi'raj. Itu Nabi Isa. Deto sini palalang langsung yakan menrek lokolangi dan itu ada di langit kedua. Jadi Nabi Isa itu mi'raj tapi tidak isra. Yaitu si Nabi Musa diisrakan tapi tidak mi'raj. Iyo pun Nabi tanala dua. Isra sekaligus di mi'rajkan. Ia naro Nabi dari Makkah kenro ibawa. La ibawa lo Madinah. Dini tilo Masjidil Aqsa tu. Iantara inabita ko malaikat Jibril itu dengan menggunakan kendaraan burak dampingi laibawai lo ko mas Madinah napay suro mas sampaja don raka. Selesai mas sampaja nabita napa makutana he Jibril onronga gay. Makanya malaikat Jibril ini Madinah Muhammad. Okko komatu malaikat dapuran. Ya dia tu nabita ni sameman yonron na makadoko ka matu lete. Kemudian setelah itu dibawa ke Gunung Sinai. Jadi bacaan ni inabita. Dibawa lo ke Gunung Sinai. Napay suruh mas sampaja. Selesai mas sampaja don rakang purambil salah nabita makutana ko malaikat Jibril. Hey Jibril, onron agay. Makanya malaikat Jibril onron na Nabi Musa na rekomelo si bicara langsung si bukong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima.
Ini adalah Bukit Tursina. Setelah itu ipaliwangi Masjidil Aqsa, itu ke selatan. Angka onrong ukuro sebelah selatannya Masjidil Aqsa disebut Baitul Lahmi. Ibawe Nabi telokro napai suruh masam pajang. Selesai masam pajak don raka, makutani Nabi onrong lagi Jibril. Maka dia malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Pura manyokoro napai parewa peman loko Masjidil Aqsa. Jadi tonron na Nabi ta Makkah, Madinah, Bukit Tursina, Baitul Lahmi, napalo ko Masjidil Aqsa. Okay Masjidil Aqsa, masampaja sih, tapi mancajiman ni Nabi ta. Sininna ma'munna adalah Nabi dan Rasul. Tapi tau mate, yan ang kaiman na tau mate ma'munna. Kan sininna Nabi, kamanang yung mancaji ma'mun, Nabi ta mancajimang. Itulah isyarat bahwa Rasulullah adalah imamnya para nabi dan rasul. Pura mania ronapay pendre nabita. Jadi dia bicara sebelum nabita pamiraja. Aja no bahasir. Saya langsung bahas ke Isra Mi'rajnya. Iya nabita ipendre dari langit pertama siruntuk Nabi Adam. Magi nabita na Nabi Adam niya wasirunto. Iya Nabi Nabi Adam tau pole suruga ya dempara lokolino. Tau pura matanre onrona na laruno. Jadi ya kong kakapala dinas manca ji guru biasa eloki silaturahmi supaya aja namala ndak bersedih. Iya. Ya kong kabupati nara manca ji rakyat biasa eloki silaturahmi. Untuk menggembirakan hatinya. Iyo poko cama mancaji bupati aja mo talomitay. Kamin re mo. Tau pura madece nara bangkaro. Malat datu masara. Iya nadegaga tau jampangi nakan na dua musibah tu. Iya, gembirakan hatinya. Okotoni roma guru nabita tentang ilmu alam. Nasaba ahlin na ko Nabi Adam. Menre inabita ko langit kedua si runtu Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Ia dua nabi makaliliang apolengan na. Nabi Isa jaji degaga ambok na. Nabi Yahya itu dilahirkan dari ibu yang sudah menopause. Nah sabab apa aja nih macarepa bayinena Nabi Zakaria najajamopi Nabi Yahya. Agama maknana ya ropabu. Iya ko sampajan na pake tau na mo kada sinin na tau linoy mustahil tapi dia na mustahil ya risisi na pangalata. Itu pakis sa iya lalangan na nabita. Napa ni nabita tu mak guru niyo ko tu Nabi Isa onron nasisan na ka ahli kesehatan. Digaga doktoro mulai dapi Nabi Isa. Apa Nabi Isa na patuto materi. Yo pwede doktoro ta na pamate tau tu sesa ko mani. Kan begitu. Jadi itu Nabi Isa. Iya na to na dua nabi makaleleang apa padaleangin onroi mak dakwah. Iya tu Nabi Isa tulis sapa mi tau masalah na dakwah ini. Iya to si Nabi Yahya tulis sigaru tau kanja. Iya de mi tau iya ko makaditeng kon ro masalah ko ro makabila macen ne de no layaro. Mitau ikon akan nai pengaruh. Ya to si Nabi Isa na saya kang nabi ka pada ko doktoro. Aja na to madisi musibawat tau malasa. Ya nabi ka ay tau masalah mi usibawa pa meka pada cing. Iya, jadi kong kepada waktu litamo ko warko petamo ko itu mada wa makun raisala aja mo ta kana aja nang ka ustaz tamo ko kami matto tu akaciorata. Puluh ko Nabi Isa tu. Iya, cara dakwah na Nabi Isa itu. Tapi taruh cedek lo kisah kangi apa ia dua nabi mesi umur hampir seumuran dan inilah nabi yang muda. Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Nah Maryam itu nabi yang mengambil itu Nabi Zakaria. Kak demi gaga anaknya Nabi Zakaria jadi nala anurena na piarai. Itu masih gadis belia, umur 89 tahun. Kemudian dia bikinkan bilik, naki borangi kamar. Tapi biliknya itu tidak ada jendela, hanya pintu.
Dan yang pegang kunci pintu itu adalah Nabi Zakaria. Dan memang Maryam itu okometo mirilala kamara itaro bili dia nak dimasuk. Jadi kona dapi waktuan re Nabi Zakaria patamangyan re. Begitu caranya menjaga anak gadis. Yo pui dia anak gadis teh ya lengi kunci motor jadi. Pak Joka. Jadi dan disitulah Maryam dibuatkan tempat sholat yang nanti disebut dengan mihrab. Itu dengan 2 anak tangga. Jadi 2 anak tangganya itu agak tinggi sedikit naik. Itu juga dasarnya kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Karena tempat imam itu disebut mihrab. Makanya tempat imam itu dikasih 2 lapis. Iya. Jadi biasa amblak di bawahnya kemudian dikasih sajadah di atasnya. Tapi sebenarnya itu yang dibawa tidak boleh bergerak. Makanya masjid-masjid tua itu biasanya keramik yang tempat sajadah imam itu leo warnana. Berarti masjid Makkah itu masih ulama itu yang menetapkan itu. Sebab makwiro aturan na ko mihrab di nakedo. Yo pwede na sabak makiboy masigi insinyur si salah. Itu. Jadi tapi saya tidak anukan makanya dikasih 2 lapis. Sebenarnya bukan hanya di masjid namun ko bolata makiboki. Ya kokui bola itu di dalam kamar. Jadi koki lala kamar kita bikin tapi tertutup. Mesti ditutupi kain, jangan kelihatan kalau kita masuk. Lapisan pertama itu bisa kain kafan. Saya punya mursyid tarekat itu dia di kain kafan dibawa. Nah pernah lesuk jadaya sena. Nanti kalau berwasiat ke anak-anak kalau saya meninggal itu kain kafan yang di mihrab itu yang kau bungkuskan saya. Dan itu tidak akan hancur walaupun sampai 50 tahun. Tanah tidak akan memakan itu. Itu berkahnya itu yang di mihrab itu. Iya tonaro mihrab. Makanya itu kan Nabi Zakaria itu kan kaget. Dan di dalam ayat itu kullama dahala alaiha Zakariyal mihrab wajada indaha rizqan. Jadi setiap Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrabnya Maryam itu dia selalu melihat ada makanan. Dan anehnya itu makanan musim panas di musim dingin. Kayak kita bukan musim durian tapi ada durian. Angka durian tapi ternyata betul durian. Makanya Nabi Zakaria kan kaget. Kok angka makanan ukilalan ya maka tani guncina kamar tidak pernah terbuka. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Podangnya Maryam. Jawabannya Maryam itu sederhana, huwa min indillah. Ini langsung Allah yang kasih. Wah, Nabi Zakaria itu kan dia nama tepat. Nah sebab tania ko nabi nasa. Makun rakun rai. Gadis belia masa dikasih rezeki langsung dari langit. Saya saja nabi ini tidak pernah dikasih rezeki begini langsung. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Dia itu mengatakan huwa min indillah. Nanti mengatakan innallaha huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ya ko puang Allah Taala melu pakai daleki atanna dia melalui proses. Tak kejenna Nabi Zakaria. Jadi makkadai Nabi Zakaria. Tanya nana iterima pak dongan. Tapi inilah tempat yang istimewa. Karena dia meminta di dalam sini. Makanya asuko tuh. Dia kasih keluar dari situ. Makanya hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka datanglah Nabi Zakaria ketika mihrab itu. Jadi dia wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi tatong masampaja ngokilalan na mihrabna nangilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa yang terjadi Pak? Fanadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab Anallaha yubashshiruka biyahya. Langsung itu. Ini yang banyak orang tidak tahu Pak Bu. Guru tak Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Nareko angka santri na melo rewa na tidak ada transpornya. Uang transport. Itu minta uang sama guru tak. Aga jawaban na guru tak. Tama ko koro kamara enak mita kuryawan sujadang. Di mihrabnya itu anak-anak menyelip
melambaikan tangannya itu dapat uang. Padahal dia kena taridi gurut. Dari mana itu? Huwa min indillah. Itu karena mihrab, Pak. Dan itu terjadi sama Maryam. Itu juga terjadi sama guru Ki Abdurrahman Abu Dalle. Itu juga yang terjadi pada guru Ki Haji Maimun Subair. Semua wali-wali Allah itu ketika biasa ada orang itu dikasih langsung dari mana? Itu dari rezeki yang ada dari mihrab itu. Makanya itu ayat, Pak, bukan hadis. Kalau hadis masih bisa diperdebatkan, tapi itu ayat. Makanya maka dia tahu pandrita, aki buaki onrom mas sempajang rilalak kamarae, ia panato tama kotomelo mas sempajang, jangan masuk kalau tidak ada wudu, masuk tafakur di situ, masuk berzikir, masuk baca Al-Quran, degaga ada lino nalapaka lilla kurilalanna insyaallah napak baraka po ngalata alon rota. Nah ini kada kotome mas sempajang sembarang. Oko bandre nakadere ko yumulolo la Maria ko sa de naglukas ya kung kata ko lari tama kamara ko maruko ko mara ko sa de nakadere kung kata macul ko lari tama de gaga de sakada kinro ki monro. Padahal WC yang 20-40 juta kita bangun hanya untuk buang kotoran. Begitu indah kita membuat tempat buang kotoran. Tapi tidak ada tempat pasti kita berdua-duaan dengan Allah dalam bermunajat. Itulah yang menyebabkan doa susah diijabah. Itu. Jadi sebelum terlambat kita bikin. Cuma menjadi masalah sekarang, Pak Bu. Karena rata-rata pembangunan sekarang yang dengan arsitek modern, WC itu ada di dalam kamar. Rata-rata kan? Naiyanap ko nailalak kamara WC sigaro ni setang itu. Dan itu dipastikan. Nasabak ka ngonron na WC ka jigok ko ka jonron na jinge ka WC. Na yakuyuka inana paibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Yakum maswi jinge la dilokin ro. La dilokin kamara. Kamakiro. Naman kire. Atau sekalian tak buka ya WC, maka WC dengan kamar itu satu paket. Dan ini yang kita tidak sadari. Magi namiga tau de nami matin romatanna, magi namiga tau biasa de natanang kobolana, kadang muda gangguan. Nah sebab memang si bola ki kan. Apalagi ko jaraton itu milodong, lega. Tuli tawin ni taruh-taruin asang kaje ka atau pekanakan naik ka pada lali na murus setang. Kan begitu. Juga deh. Iya. Dulu kan rumah kayu. WC-nya kan di belakang, jauh. Sekarang karena adanya rumah batu, sudah di dalam kamar dengan alasan privasi kan. Itu. Dan itu tidak disadari. Kayak Ronabita, DJ nain rule terhindar dari setan itu, din rule. Dari jin itu tidak bisa kita terhindar dari jin. Kenapa? Karena memang sehari-harinya begitu. Makanya tuh sampai koto tama bola, kita disuruh kan salam. Salamnya itu kan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Assalamu alaina. 2. Wa ala ibadillahi sholihin. 3. Kata lu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu untuk orang hidup itu. Penghuni rumah kita itu. Tapi assalamu alaina itu untuk kita. Ajak kamu tahu kita berisalangin apa dia berisalangin leta. Nama kada tu Allah Ta'ala faiza dahal tumbuh yutakum fasallimu alai. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu maka salami dirimu. Kan itu kan ayat dalam Quran surah An-Nur Ustaz. Iya. Itu kan ayat. Setiap engkau masuk ke dalam rumahmu salami dirimu. Makanya assalamu alaik. Bahkan gitu kan dibaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk penghuni rumah yang orang gitu tahu tapi assalamu alaina karena kita mau tinggal di dalam wa ala ibadillahi sholihin itulah malaikat rahmat
supaya jin itu bisa keluar. Tabacamu ya rokok tama kibolat. Cidi bu. Iya. Itu kan 3 dan itu perintah Al-Quran Pak, bukan hadis. Yang hadis itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat itu menyalami diri tuh. Iya, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sehingga jin itu akan keluar. Nah ketika malaikat rahmat itu ada di rumah, maka kita pasti mudah tidur. Itulah sehingga kenapa rumah itu menjadi tempat istirahat. Nama gampang deteksi Pak malaikat. Kau nggak tahu maka tidak bisa mendeteksi malaikat. Demi Pak nak guru itu. Kita bisa tahu malaikat itu. Biar orang biasa bisa tahu malaikat. Iya, makanya kayak biasa ulama kita bilang, kayaknya ini rumah tidak ada hawa-hawa malaikatnya. Biasa begitu. Ya biasa begitu. Saya dulu itu, masa bisa melihat malaikat kayak Nabi saja. Tapi setelah mengkaji beberapa literatur, penjelasan ulama, betul Pak. Untuk mendeteksi malaikat itu, deteksi ngantuk. Itu salah satu caranya. Ia ketoma gampa cakarudu, itu pasti malaikat itu. Dipastikan itu. Coba, kapan kita sering tidur? Ketika membaca Al-Quran. Napai telu lampa tuh. Yang kedua kapan? Ketika kita berzikir. Kadang tasbih belum berputar, itu sudah jatuh. Itu. Yang ketiga kapan? Hari Jumat ketika khatib naik di mimbar. Seluruh malaikat rahmat yang ada di luar itu akan masuk ke dalam. Sampai ke masjid itu bersaf-saf. Lebih banyak yang tidak nampak daripada yang nampak itu sebenarnya. Maka di situ kita paling susah menahan kantuk. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Yang keempat kapan? Itu ketika subuh. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu di subuh hari. Makanya disebut sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Makanya orang yang tidur di subuh hari itu sebentar sekali dia rasa itu sudah pagi. Ya dan ketau mengaji di masjid nak kerja cina apa otilo-tilo. Lebih pesat dingin itu. Kenapa? Karena itu resonansi malaikat. Sebenarnya kan mudah Pak dideteksi. Makanya kemudian kapan? Yang keenam adalah ketika Ramadan. Itu mudah sekali kita tidur itu. Apalagi kalau sudah makan sahur. Karena di situ malaikat rahmat itu luar biasa Pak Bu. Makanya ada ulama kita. Tadi saya dengar bahwa ada program membaca Al-Quran di sini setiap subuh. Itu sebenarnya mestinya nanti tanah kelihatan baru kita keluar. Pita-pita naik napaki masuk. Itulah yang diistilahkan orang tua dulu. Aja mau sulolan narekode kupusamopo. Aja mau sapadale kupusamopo. Betungan nakode pamita itanay acuri manu. Jangan injak tanah ketika dia sudah gelap. Makanya Nabi kan mengatakan ketika matahari sudah memerah, suruh anak-anakmu masuk ke dalam rumah. Tutup pintu dan jendelamu dengan menyebut asma Allah. Ada yang suruh baca ayat kursi kan. Cuma aku patah puluh jendela na ayat kursi may baca. Dia tak tutup mana tu nesah. Iya. Kenapa? Karena itu tanduk setan. Ketika jin itu akan menyembah matahari, maka anak-anak kita disuruh masuk supaya tidak terpengaruh. Tapi sekarang kan terbalik. Justru kumelo labu mata nasoy masuma nangi mas selfie. Sunset gare. Itu kan setan kan. Iya. Itu kan terbalik. Nabi mengatakan supaya anak-anakmu tidak terpengaruh dengan jin. Kan begitu. Coba kan. Makanya banyak hal aneh sekarang Pak. Makanya di dalam rumah itu begitu. Saya begini Pak. Saya kenapa kaget ketika melihat hadis Nabi mengatakan la taj'al buyutakum maqabir. Ternyata ini teguran. Teguran itu. Aja nih pancajiki buruk lo boleh. Nawiru buyutakum bikiraatil Quran wassalah. Bapak Ibu jamaah masjid Baitur Rahman ini, saya sampaikan sholat sunnatnya jangan di masjid, bawa pulang ke rumah. Nabi menegur sahabat bukan karena tidak sholat,
Tapi karena sholatnya semua dikerjakan di masjid. Maka Nabi kasih tahu, la taj'al buyutakum maqabirah. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Bawa pulang itu sholat sunatmu ke rumah. Jangan kerjakan di masjid. Itu ditegur karena semua sholatnya dia kerjakan di masjid. Masjid ini sudah tempat yang barakah. Yang tidak barakah itu rumah. Iya. Jadi yang tidak barakah itu rumah. Makanya masjid ini Pak, saya baca dalam satu riwayat bahwa tidak akan dibangun satu masjid ataupun musalla kalau tidak pernah menetes air mandi Rasulullah di sini. Karena Nabi itu kan sebelum meninggal dia sudah wasiat, nanti kalau aku meninggal mandikan aku dengan air sumur Gars. Itu yang diminta. Jadi bukan sumur Zam-Zam. Nabi itu tidak dimandikan dengan air Zam-Zam, tapi dia dimandikan dengan air sumur khusus yang disebut dengan sumur Gars. Itu ada di Madinah. Kalau ada jemaah umrah yang sering pergi ke Mekah Madinah, minta pengurus travel mengantar ke situ. Berziarah ke sumur Gars, ambil airnya. Itu airnya sampai hari ini tidak pernah kering. Itu air yang sudah didoakan langsung oleh Rasulullah. Dan itulah air yang dipakai memandikan jasadnya Rasulullah. Dan setiap disiramkan ke Nabi itu tidak jatuh ke tanah, tapi dia berputar naik ke langit. Makanya kalau ada rezeki ke tanah suci, ambil airnya walaupun hanya 1 botol, kita bawa pulang. Nanti kalau ada keluarga yang meninggal, campur dengan air mandinya. Kalau ada anak-anak kita gangguan jin, susah untuk disembuhkan dengan ruqyah, suruh minum itu. Biar 1 teguk. Maka jin akan hancur di dalam tubuhnya kalau tidak keluar. Itu air sumur Gars itu. Jadi pernah ditutup beberapa bulan lalu, ditutup karena direnovasi. Karena sudah banyak berziarah ke sana. Rata-rata yang ke sana itu orang Yaman. Tuh mengambil, kita kan tidak tahu biasanya. Iya, mestinya ke situ juga. Ambil air sumur Gars, jangan hanya air Zam-Zam. Saya dapat itu dari salah satu jamaah. Dan jamaah saya di Wajo itu yang kebetulan pernah ke sana, ambil 3 botol. Sehingga saya bilang, ada di rumah Ustaz. Saya bilang, kasih saya 1. Itu keberkahannya itu. Luar biasa itu. Itu air sumur Gars. Makanya masjid ini ketika hujan pertama setelah Nabi wafat, itu turun hujan, itu air mandi itu mengikuti tetesan air hujan. Dan di mana menetes 1 tetes air mandi Rasulullah, pasti akan dibangun masjid di situ. Jadi masjid itu bukan tempat biasa, terkoneksi langsung dengan nurnya Rasulullah. Tapi rumah kita itu yang jadi masalah. Makanya kasih pulang sholat sunnah ke rumah. Jadi kalau sudah sholat isya bisa dikerjakan 2 di sini, nanti di rumah baru ambil lagi 2. Jadi 4 rakaat sesudah isya itu sholat sunat. Nabi mengatakan, ada dari riwayat dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, itu sholat sunat isya itu rawatib. Maka itu sama pahalanya ketika dia sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti setara 400.000 rakaat itu. Itu yang kadang kita anukan. Nah itu. Jadi dibawa pulang, jangan di masjid semua. Baca Al-Quran di masjid tidak masalah, tapi mesti di rumah juga kita baca Al-Quran supaya rumah itu ada nurnya. Jadi ini penting saya sampaikan ya, jangan dibawa semua, apalagi yang dekat-dekat rumahnya dari masjid. Kecuali kalau kita sholat sunnah di rumah, kemudian datang ke masjid tidak bisa mendapati takbir pertamanya imam, jangan. Masih kejar nanti setelahnya. Jadi sebelum duhur kerjakan di masjid, nanti sudah duhur kerjakan di rumah. Ya kan begitu. Yang sebelum asar ya di sini, karena sudah asar kan tidak ada. Sebelum maghrib di sini, nanti kalau pulang ke rumah ya sudah maghrib. Itu anunya. Sudah isya juga begitu. Sholat tahajud, sholat duha di situ. Kalau kecuali sholat sunnah suruk itu tidak boleh dibawa pulang ke rumah. Saya sempat ada beberapa penceramah itu, saya menerima pendapat mengatakan bahwa sholat sunnah suruk itu adalah sholat sunnah duha yang dikerjakan di duha awal. Tapi saya pribadi tidak sepakat. Walaupun tetap menerima itu.
Karena kenapa? Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, sholat sunnah duha bisa dibawa pulang ke rumah. Kalau sholat sunnah syuruk, tidak bisa. Karena dia terikat di masjid itu. Yang kedua, sholat sunnah duha di awal waktu, surahnya itu ayat kursi 10 kali pertama, surah Al-Ikhlas 10 kali rakaat kedua. Sedangkan sholat sunnah syuruk, surahnya adalah wadduha dengan alam nasr. Kan itu. Kemudian yang ketiga, fadilah sholat sunnah syuruk itu sama dengan umrah bersama Rasulullah 3 kali. Tamat, sempurna. Kalau sholat sunnah duha di awal waktu tidak. Itu fungsinya supaya engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beda. Doanya duha dengan doanya sholat sunnah syuruk juga beda. Makanya saya bilang memang bukan. Jadi jangan disamakan. Makanya ada itu yang menunggu sampai dia tunggu sampai 15 menit atau 7 menit atau 10 menit baru dia kerjakan. Kalau saya tidak. Pas masuk syuruk kerjakan. Tidak masalah. Waktunya itu sekitar 7 menit. Kerjakan. Karena dia sholat yang terikat oleh keadaan. Kan gitu. Iya. Kalau memang sholat sunnah duha, tidak bisa sholat sunnah syuruk, ya ambil duha di awal waktu. Kalau duha di awal waktu itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Nabi SAW mengatakan, siapa yang sholat sunnah duha di awal waktu, 2 rakaat, bukan 4. 2 rakaat, pisahkan. Kerjakan 2, nanti 1 jam kemudian baru ditambah kalau mau ditambah. Kerjakan 2 di awal, kemudian baca ayat kursi 10 kali di rakaat pertama sesudah Fatihah. Rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Apa kata Nabi? Engkau pasti dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu janji Allah. Makanya dia guru tak namuci cemi mujamana yang penting manasai pura kopi gau sampaja pamase oleh Allah ta'ala. Biar sekali seumur hidup. Tapi itu duha di awal waktu. Kalau pas masuk duha kerjakan. Cuma 2. Nggak bisa 4. Nanti sekitar 1 jam kemudian apa kita tambah? Kalau mau tambah. Kalau mau ambil awabin, gampang. Ambil 2 rakaat di awal, nanti jam 10 lewat baru kerjakan 6 rakaat. Itu jadi sholat sunat awabin. Karena awabin itu ada 2. Ada antara maghrib dengan isya, yang kedua adalah di penghujung duha. Nah, itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian saya lanjut. Ini sudah jam 9 ya? Oh iya. Iya, saya lanjut. Jadi Nabi itu kan naik di Nabi Yahya itu dengan Nabi Zakaria kan, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. 2 nabi ini saya mengatakan tadi aneh. Karena istrinya Nabi Zakaria sudah berhenti haid, tapi dengan berdoanya di mihrab itu langsung Allah janjikan anak laki-laki itu yang bernama Yahya. Nah, diberikanlah. Dan itu mustahil menurut dokter. Manusia umum itu tidak bisa. Kalau kata sudah berhenti haid tidak mungkin melahirkan. Tapi kenapa bisa subur kembali? Karena dia bermohon di dalam mihrab. Jadi sesuatu yang mustahil kata orang, kalau kita masuk ke tempat yang istimewa itu bisa. Jadi ada tempat-tempat, makanya tempat imam ini itu disebut mihrab. Makanya itu kalau berdoa biar diserahkan ke belakang, saya tidak terima. Kenapa? Karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Memang kalau aturan yang di belakang ini kan tempat baik juga. 7 orang di belakang imam itu kan istimewa. Cuma tidak bisa juga menjadi patokan. Kenapa? Kalau yang 7 orang ini kan jadi masalah. Nanti kalau tidak bacaannya tidak beres baru maju juga ke sini itu kan jadi masalah juga. Tapi kalau setelah itu ashabul yamin. Itu sebelah kanan imam. Itu yang istimewa. Makanya kalau kita masuk ke masjid, saf pertama itu masih kosong, isi sebelah kanan. Kecuali sudah full sebelah kanan, baru kita ambil ashabus shimal. Jadi ambil sebelah kanan dulu, ini yang istimewa sebelah kanan imam. Itu ashabul yamin namanya. Golongan kanan. Makanya Sayyidina Ali itu selalu duduk di samping mimbar itu. Karena pas masuk, keluar dari rumahnya, langsung bertatap muka dengan Sayyidina Ali. Makanya dia tidak mau terlambat. Jadi dalam sejarah itu Sayyidina Ali tidak pernah masbuk dalam sholatnya. Kecuali sekali itu ketika ada riwayat mengatakan ketika ada orang tua di depannya jalan lambat dan dia adabnya dia tidak mau langkahi sehingga dia tidak melewati itu. Di riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Ali itu ketika menghadapi suatu masalah
dia ada transaksi dengan malaikat Jibril. Nanti itu terlambat baru Nabi sudah ruku. Kemudian dari situlah terganti kalimat Sami Allahu liman hamidah. Itu. Kemudian Nabi naik ke langit ketiga. Ketemu dengan siapa di langit ketiga? Hah? Siapa? Itu di langit ketiga itu adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah ahli perbendaharaan, ahli ekonomi. Karena dia adalah bendahara negara. Jadi mengelola ekonomi itu Nabi sudah belajar sama Nabi Yusuf. Sebenarnya itu Nabi profesor di bidang tanaman, profesor di bidang kesehatan, profesor di bidang dakwah, profesor di bidang filsafat, karena ketemu Nabi Ibrahim. Yang paling itu Pak Nabi Idris. Dengankan Nabi Idris, kemudian Nabi Harun, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim. Ini Nabi Idris satu-satunya Nabi yang bisa mengelabui malaikat. Jadi nakalasyam mimati malaikat. Sampai malakul maut itu kan nakalasyam. Karena pudangi malakul maut maka dah mapadi ga kotomate. Bagaimana sakitnya kalau ruh itu dicabut. Malakul maut mengatakan itu paling sakit. Dia mengatakan saya mau rasakan. Malakul maut cuma mengatakan minta izin sama Allah. Kalau Allah izinkan saya akan cabut. Karena saya tidak cabut kalau tanpa perintah. Jadi Nabi Idris itu minta ya Allah saya ingin merasakan dulu kematian. Dan dikabulkan doanya. Dan itu dicabut sehingga Nabi Idris itu menceritakan bahwa itu sama dengan binatang hidup-hidup yang dikuliti. Sakitnya sakarat itu. Riwayat yang lain mengatakan ditusuk dengan pedang sekian ratus. Karena dia merasakan. Dan itu ketika dia ceritakan itu. Kemudian setelah itu Nabi Idris minta. Dia mau melihat neraka. Dibawalah ke neraka. Dan benda lama di neraka minta keluar. Dia bilang, tidak bisa kaisa di sini. Bawa saya ke surga. Mau melihat sebentar surga. Sekali tamai surga cuma masuk. Itu kan dia mengatakan, tidak. Saya mau tinggal di sini. Kemudian mereka mengatakan, tidak bisa. Dia nawat di monrote kode napoli neraka. Nasa napoli tahu nasi mawaki. Jadi Nabi yang ada di dalam surga itu adalah Nabi Idris. Dan itu dikabulkan doanya oleh Allah. Saya lihat sejarah. Apakah istimewanya Nabi Idris? Nabi yang bisa bersikir itu sampai sirnya terbuka itu Nabi Idris. Makanya dia mengatakan wala dzikrullahu akbar. Apa menikah malam pertama bersama istrinya. Setelah dia lalui tak kejena aganasam. Lebih malah iya se nyaman aku meringerang ngak lori Allah tak lain aku sidepe kak baineku. Dia tinggalkan istrinya untuk berzikir. Botim parui. Angka ke botim paru ko pak maka lebih menyaman ko mas sempajangan aku sidepe kak baineku. Nabi Idris itu mengatakan lebih nikmat ketika saya berzikir dibanding dengan bersama dengan istri.